Oke guys, para pengadilan kejahatan, terima kasih udah klik video ini. Hari ini gue mau ajak lo semua bahas satu kasus yang menurut gue seru guys, yang sayang banget untuk lo lewatkan. Satu kasus dimana ini mirip banget sama serial killer di Netflix cuy. Karena pelaku dalam cerita yang mau gue bahas ini selain udah nggak punya perasaan, dia juga udah nggak punya otak cuy. Dimana dia dengan entengnya bunuh orang karena alasan sepele. Dan total korbannya itu ada 3 orang cuy, dan itu semua wanita. Sampai-sampai korbannya yang terakhir ini dimutilasi cuy, jadi 10 bagian tubuh. Kayaknya emang nih orang belum puas kalau cuma ngebunuh doang gitu kan. Mencincang pun jadi next level menurut dia. Daripada penasaran, kita langsung bahas aja kasusnya cuy. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita lakukan ritual dulu. Siapin tiker, headset dan cemilan, dan tentukan posisi ternyaman kalian. Nah kalau udah, gimana sebenarnya kasus ini? Mari kita bongkar. Kalau kita ngomongin kasus mutilasi yang lagi heboh ini cuy, nama yang paling banyak disebut jelas Septia Ananda, atau ada juga media yang menulisnya Septia Adinda. Dia adalah wanita muda, usianya sekitar 25 tahun, asal Lubuk Alung, Padang Pariaman. Dari luar hidupnya terlihat biasa aja cuy, sama kayak anak-anak muda lain di sekitarnya. Ada yang bilang dia mahasiswi di STIE KBP Padang, kampus yang berpusat dan berfokus pada keuangan dan bisnis. Orang-orang di lingkungannya mengenal dia sebagai sosok yang ramah, punya banyak temen, dan nggak pernah menonjolkan masalah pribadi kepada siapapun. Tapi di balik kehidupan sehari-hari yang tampak normal gitu ya, ternyata Septia ini punya hubungan yang cukup dekat dengan seorang laki-laki cuy, bernama Satria Juanda alias Wanda. Hubungan mereka yang awalnya sekedar temen, tapi kemudian masuk ke ranah yang lebih serius, yaitu soal hutang piutang. Dari keterangan penyidik, Septia memiliki hutang pada Wanda sekitar 3,5 juta rupiah yang belum terbayar. Dan konflik inilah yang nantinya jadi salah satu pemicu tragedi mengerikan ini. Sekarang mari kita geser ke sosok pelaku cuy. Satria Juanda alias Wanda, usianya juga 25 tahun sama kayak Septia, sama dengan korban. Dia bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik bata ringan di Kecamatan Batang Anai. Kalau menurut keterangan orang-orang sekitar, jawabannya hampir selalu sama cuy. Wanda itu orangnya pendiam, jarang bergaul, dan hidupnya terlihat datar-datar aja. Gak ada kesan mencolok yang bikin orang curiga. Apalagi sampai menebak kalau dia menyimpan sisi gelap. Sama sekali gak ketebak cuy. Tapi ternyata di balik sikap pendiamnya itu, Wanda ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih kelam cuy. Polisi mengungkap selain kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap Septia, Wanda juga pernah membunuh 2 perempuan lain sekitar 1,5 tahun sebelumnya. 2 korban itu dikenal sebagai kenalan dekatnya, dan motifnya lebih ke arah cemburu dan asmara. Mayat mereka lalu dibuang ke sumur, tepatnya sumur di belakang rumahnya si Wanda ini. Fakta ini bikin kasus Wanda ini jadi semakin mengerikan cuy. Karena bukan cuma sekali, tapi ada pola, ada jejak kejahatan yang sudah dia lakukan sejak lama. Dengan latar belakang seperti ini, sosok Wanda jelas nggak bisa dipandang hanya dari luarnya aja yang pendiam dan nampak biasa aja itu cuy. Justru di balik wajah kalem itu, dia menyimpan potensi sebagai predator berbahaya di luar. Dan di sisi lain, Septia yang menjadi korban terakhirnya jadi contoh tragis gimana sebuah konflik kecil soal hutang biasa bisa berubah jadi kekerasan brutal yang merenggut nyawa seseorang. Menurut keterangan orang tua Septia atau korban, Septia masih di rumah pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2025. Pagi itu Septia ikut bersama orang tuanya untuk menghadiri pesta perkawinan. Sepulang dari pesta, Septia bilang ke ibunya atau izin ke ibunya bahwa dia mau ke rumah tantenya di kota Pariaman. Tapi sebelum itu dia mau ketemu sama temennya dulu sebentar karena udah janji katanya sebelumnya. Tapi sampai malam larut, buah hati yang ditunggu nggak kunjung datang cuy, nggak kunjung pulang gitu kan. Ayah korban yang bernama Das Rizal segera mencari tahu keberadaan anak bungsunya itu ke tempat teman-temannya yang diketahui oleh keluarga cuy.
Das Rizal, ayah Septia, lalu mencari ke rumah beberapa temennya yang ada di daerah bandara, kota Pariaman, dan beberapa temennya yang lain. Tapi nggak ada yang tahu keberadaan dari Septia ini cuy. Di tanggal 17 Juni 2025 atau 2 hari berselang setelahnya, di suatu sore di tepi sungai Batang Anai, Padang Pariaman, warga setempat yang biasanya sibuk dengan aktivitas harian gitu ya, mendadak dikejutkan oleh pemandangan yang bikin merinding cuy. Sesosok tubuh manusia tanpa kepala, tanpa lengan, tanpa kaki terapung di antara arus sungai. Itu terjadi di tanggal 17 Juni 2025. Suasana langsung geger, polisi dipanggil, warga berkerumun, dan sejak saat itu satu demi satu potongan tubuh mulai ditemukan di tempat yang berbeda. Awalnya yang terlihat cuma bagian badan cuy, tapi arus sungai membawa potongan lain semakin jauh. Dari aliran Batang Anai, temuan itu merambat sampai ke daerah Koto Tangah di Kota Padang, bahkan sampai ke kawasan tempat pelelangan ikan Padang Sarai. Bayangkan potongan tubuh manusia nyangkut di sekitar tempat orang jual beli ikan cuy. Situasi itu bikin banyak orang syok, panik, dan keotik. Dan jelas makin memperkuat dugaan bahwa ini bukan sekedar kecelakaan biasa, ini jelas pembunuhan kejam. Pihak kepolisian segera turun tangan cuy, potongan demi potongan dikumpulin gitu ya, total ada sekitar 10 bagian. Semua dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk dilakukan otopsi dan diidentifikasi. Identitas korban akhirnya mulai mengerucut cuy, berkat satu persatu detail kecil tapi penting dari bagian tubuh yang tercerai-berai itu. Kemudian ditemukan satu petunjuk, yaitu sebuah cincin yang masih melekat di jari korban dan ada nama di situ. Dan di situ polisi memastikan kalau korban adalah seorang perempuan muda bernama Septia Ananda berusia 25 tahun, asal Lubuk Alung, Padang Pariaman. Kembali ke keluarga Septia, Das Rizal, ayah Septia, gak berhenti mencari keberadaan anaknya cuy. Sampai di tanggal 18 Juni 2025, tiba-tiba dia menerima telepon dari pihak kepolisian yang mengakhiri pencariannya. Polisi mengabarkan bahwa telah ditemukan potongan tubuh yang diduga adalah Septia Ananda. Setelah mendapatkan kabar itu, Das Rizal kemudian langsung berangkat ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Saat sampai di rumah sakit, dia langsung melihat potongan tubuh, kepala, tangan, dan kaki yang saat itu tuh baru ditemukan polisi cuy. Das Rizal kemudian langsung mengenali bahwa itu adalah Septia. Dia mengenalinya dari hidung, gigi, dan kaki dari potongan tubuh tersebut. Saat mengetahui hal itu, Das Rizal udah nggak bisa lagi berbuat apa-apa lagi cuy, dan hanya meratapi potongan jasad anaknya yang dibunuh dengan sadis oleh pelaku. Lalu muncul pertanyaan besar, siapa yang tega melakukan mutilasi ini? Jawabannya muncul nggak lama setelah polisi menelusuri jejak korban cuy. Dalam waktu 2 hari aja, penyelidikan mengarah pada seorang pria bernama Satria Juanda atau akrab dipanggil Wanda. Dia seorang satpam di sebuah pabrik bata ringan di Batang Anai. Polisi kemudian meringkus dia dini hari pada tanggal 19 Juni 2025 di rumahnya. Di depan penyidik, awalnya tersangka menyangkal perbuatannya dan berkeras bahwa dirinya tidak mengetahui tentang potongan mayat tersebut. Lalu polisi mencoba melakukan cara pendekatan yang lain yang membuat pelaku kemudian menyadari kesalahannya dan mengakui perbuatannya. Dari penyelidikan, kepolisian mengatakan motif tersangka membunuh korban karena adanya masalah hutang piutang sebesar 3,5 juta rupiah yang tidak segera dibayar oleh korban. Pertengkaran soal uang itu berakhir dengan pembunuhan cuy. Setelah korban tewas, tubuhnya dipotong menggunakan parang menjadi 10 bagian. Lalu satu persatu dibuang ke sungai dengan harapan arus akan membawa potongan tubuh itu hilang tanpa jejak. Nyatanya sebagian emang hanyut cuy sampai ke laut. Tapi justru itulah yang membuka tabir kasus ini. Dan yang lebih bikin menyeramkan lagi cuy, keterangan Wanda ini sempat berubah-ubah awalnya. Awalnya dia bilang eksekusi dilakukan di rumah atau di kebun cuy. Tapi setelah polisi menggelar prarekonstruksi, barulah terungkap suatu kebenaran, satu fakta bahwa pembunuhan sekaligus mutilasi itu dilakukan di tempat kerjanya sendiri. Di ruang kantor pabrik bata ringan tempat ia bertugas sebagai satpam. Tempat yang seharusnya jadi ruang kerja biasa ternyata jadi lokasi pembantaian mengerikan. Kasus ini langsung bikin geger satu Sumatera Barat cuy. Bayangin aja seorang perempuan muda dimutilasi hingga menjadi 10 bagian cuma karena hutang 3,5 juta rupiah. Dan yang bikin merinding adalah itu baru awal dari pengakuan Wanda cuy. Karena setelahnya dia juga mengaku pernah membunuh 2 perempuan lain sebelumnya.
Sebelum kasus mutilasi yang menghebohkan itu mencuat, ternyata Satria Juanda alias Wanda ini cuy, lebih dulu udah menyimpan jejak gelap. Jauh sebelum nama Septia Ananda ini jadi headline berita, ada dua perempuan muda yang lebih dulu jadi korban kebengisannya. Mereka adalah Siska Octavia Rusdi yang akrab dipanggil Cika, dan yang kedua adalah Ade Gustiana. Keduanya dikenal sebagai mahasiswi juga di STIE KBP Padang, kampus yang sama dengan Septia. Hubungan Wanda dengan kedua perempuan itu bukan sekedar kenalan biasa cuy sebenarnya. Dari keterangan yang muncul di penyidikan, ada nuansa asmara dan rasa kepemilikan yang gak sehat, sehingga timbul perasaan cemburu yang berlebihan. Wanda disebut menjalin kedekatan dengan Siska atau Cika, namun kemudian muncul masalah hati. Rasa cemburu, rasa takut kehilangan yang berlebihan ditambah dengan karakter Wanda yang pendiam tapi menyimpan hasrat yang dalam, akhirnya berubah menjadi malapetaka yang kejam. Adapun Ade Gustiana di sini dibunuh karena dituduh ikut mendukung kedekatan Cika dengan pria lain saat mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN. Peristiwa itu terjadi sekitar Januari 2024, artinya hampir setahun lebih sebelum tragedi Septia ini berlangsung atau terjadi. Kedua mahasiswi itu menghilang tanpa jejak yang nggak ditemukan oleh polisi cuy. Keluarga sempat kebingungan, tapi karena nggak ada satu bukti yang kuat, kasus ini sempat tenggelam dan ditutup begitu saja oleh polisi. Hingga akhirnya setelah Wanda ditangkap atas kasus Septia, dia justru membuka borok lamanya sendiri cuy. Dia mengaku bahwa dirinya lah yang lebih dulu menghabisi nyawa Cika dan Ade. Yang bikin merinding adalah jasad keduanya tidak dibuang sembarangan cuy. Wanda menyingkirkan tubuh dari para korban dengan cara yang begitu dingin, yaitu dimasukkan ke sebuah sumur tua di belakang rumahnya di Batang Anai. Sumur itu dalam dan gelap, jadi tempat yang sempurna baginya untuk menyembunyikan kejahatannya. Saat polisi menggali ulang lokasi tempat pembuangan mayat tersebut, mereka hanya menemukan tengkorak, tulang belulang, dan pakaian dari korban. Tapi itulah bukti bisu yang akhirnya menguatkan pengakuan Wanda. Motif pembunuhan keduanya jelas berbeda dengan kasus Septia ini cuy. Jika Septia Ananda ini dibunuh karena persoalan hutang, maka untuk Siska dan Ade alasannya lebih personal, asmara dan cemburu. Wanda nggak bisa tuh menerima penolakan ataupun persaingan hati. Alih-alih melepaskan, dia justru memilih jalan yang ekstrim menghilangkan orang yang dianggap mengganggu. Dari sinilah potret asli Wanda semakin terlihat cuy. Dia bukan hanya pelaku spontan karena hutang piutang, tapi dia juga udah terbukti melakukan pembunuhan berantai. Dua perempuan muda yang seharusnya sedang menata masa depannya justru harus meregang nyawa hanya karena emosi sesaat dan obsesi seorang pria yang tak terkendali. Tragedi yang menimpa tiga perempuan muda ini meninggalkan luka yang begitu dalam cuy. Bukan hanya bagi masyarakat, tapi terutama bagi keluarga mereka. Dari Padang Pariaman hingga ke Kota Padang, rumah-rumah keluarga korban dipenuhi rasa kehilangan dan pertanyaan tanpa jawaban. Orang tua Septia Ananda yang kehilangan putri mereka di usia 25 tahun merasakan kehancuran yang tak tergambarkan cuy. Bagi mereka kepergian anaknya ini bukan hanya kehilangan fisik cuy, tapi juga kehilangan masa depan, impian dan harapan. Dalam kesedihan yang mendalam, mereka menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan dengan sangat tegas. Hukuman mati bagi Satria Juanda alias Wanda menurut mereka adalah satu-satunya jalan agar tragedi ini mendapat balasan setimpal dan agar pelaku nggak mengulanginya di kemudian hari. Bahkan ayah dari Septia menyatakan pada media jika hukum tak bisa menghukum mati pelaku, biar dia dengan tangannya sendiri yang melakukan itu. Di umurnya yang sudah nggak muda lagi cuy, dia sudah nggak peduli lagi jika harus mendekam di penjara, asal pelaku menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya kepada anaknya. Sementara itu keluarga Siska Octavia Rusdi alias Cika juga berada dalam kesedihan yang tak kalah mendalam cuy. Ibunda Cika, Nila Yusnita, dikenal sebagai sosok yang penyayang dan selalu mendorong anaknya untuk meraih cita-citanya. Kehilangan Cika seperti merenggut separuh jiwanya cuy. Dia berharap agar hukum bertindak tegas terhadap Wanda. Sayangnya duka yang begitu berat menghampirinya lebih jauh cuy. Nila, ibunda dari Cika, meninggal dunia beberapa bulan setelah jasad Cika ditemukan akibat serangan jantung. Kehilangan ini menambah lapisan tragedi yang seolah tak pernah berakhir bagi keluarga Cika.
Adapun keluarga adik Gustiana melalui sepupunya bernama Sepriyadi menegaskan bahwa tindakan pelaku sungguh kejam dan tidak bisa dimaafkan. Dia menyuarakan harapan yang sama agar pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Bagi keluarga, hal ini bukan sekedar tuntutan hukum cuy, tapi juga bentuk penghormatan terhadap nyawa yang telah direnggut secara tragis oleh Wanda atau pelaku. Dari sisi hukum, Satria Juanda alias Wanda kini menghadapi jeratan pidana yang sangat berat cuy. Dia resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana dan mutilasi terhadap ketiga perempuan itu. Pasal yang dikenakan adalah pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP terkait pembunuhan biasa. Ancaman maksimal yang mengintai pelaku adalah pidana mati. Semua proses hukum berjalan dengan pengawasan yang sangat ketat cuy, sembari memastikan hak-hak korban tetap menjadi prioritas, termasuk trauma healing bagi keluarga yang berduka. Ketiga keluarga korban, meski berasal dari latar belakang yang berbeda, kini bersatu pada kesedihan dan tuntutan keadilan yang sama. Mereka menuntut agar hukum bertindak tegas, bukan hanya sebagai balasan atas perbuatan keji yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga sebagai pengingat bagi masyarakat bahwa kekerasan dan pembunuhan tidak akan pernah bisa diterima dan tidak akan pernah mendapat tempat di Republik Indonesia ini. Kasus pembunuhan berantai yang menimpa Septia Ananda, Siska Octavia Rusdi, dan adik Gustiana bukan sekedar kisah kriminal yang menghebohkan media cuy. Di balik potongan tubuh dan pengakuan dingin Satria Juanda, tersimpan pelajaran berharga bagi kita semua tentang kewaspadaan, nilai kemanusiaan, dan betapa rapuhnya hidup ini ketika dihadapkan pada obsesi dan emosi yang tak terkendali. Bagi masyarakat luas, kasus ini mengingatkan bahwa fenomena kekerasan tidak selalu terlihat dari permukaan. Wanda yang selama ini tampak pendiam dan biasa-biasa aja sebagai satpam pabrik, menyimpan sisi gelap yang tak pernah terpikirkan oleh orang lain. Dia menunjukkan bahwa kejahatan bisa muncul dari siapa saja, bahkan mereka yang kita anggap biasa atau tidak mencurigakan sekalipun. Bagi generasi muda di luar sana, ada pesan dari gua yang sangat mendalam untuk kalian semua cuy, bahwa urusan uang, utang piutang, konflik asmara atau percemburuan itu yang gak segera kalian selesaikan itu bisa berubah menjadi sebuah tragedi yang sangat kelam. Konflik personal yang tampak sepele, kalau nggak dikelola dengan sangat baik, bisa menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih besar cuy. Ini bukan sekedar cerita kriminal untuk disimak cuy, tapi juga peringatan tentang pentingnya mengendalikan emosi, menghargai nyawa seseorang, dan berani mencari bantuan ketika merasa tertekan atau berada dalam situasi yang berbahaya. Selain itu, kasus ini menunjukkan peran penting hukum dan aparat kepolisian, proses penyidikan, identifikasi korban, rekonstruksi kejadian atau TKP, hingga penerapan tersangka, semua berjalan untuk memastikan keadilan itu ditegakkan. Hukuman maksimal yang menunggu pelaku, yaitu pidana mati, bukan hanya bentuk balasan atas perbuatan keji, tetapi juga sebagai sinyal bagi masyarakat bahwa hukum hadir untuk melindungi dan menegakkan keadilan. Di sisi keluarga korban, duka yang mendalam menunjukkan satu hal. Kehilangan nyawa bukan hanya soal hilangnya individu, tetapi juga hancurnya harapan, mimpi, dan rasa aman bagi orang-orang di sekitarnya. Inilah yang harus kita renungkan, bahwa setiap tindakan itu memiliki dampak, dan menghargai hidup serta menjaga hubungan antar manusia adalah hal yang tak ternilai. Akhirnya pembelajaran dari kasus ini bukan hanya soal kriminalitas cuy, tapi tentang kewaspadaan, empati, dan tanggung jawab. Pesan untuk kalian, para penonton, jelas jangan pernah meremehkan konflik. Jangan menunda menyelesaikan masalah, dan selalu prioritaskan keselamatan serta moralitas dalam setiap tindakan kalian. Hidup bisa berubah dalam sekejap cuy, dan gak ada yang lebih berharga daripada menjaga nyawa dan martabat sesama manusia. Kalau menurut kalian, apa hukuman paling pantas buat Satria Juanda alias Wanda ini cuy? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke cuy, itu tadi pembahasan kita tentang kasus mutilasi Septia Ananda di Padang Pariaman yang sayang untuk dilewatkan. Terima kasih udah menemani gua sampai di akhir video ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih like, share, dan subscribe, biar kita bisa terus bongkar kasus-kasus yang kelam lainnya dari manapun dan kapanpun. Para pengelana kejahatan, sampai ketemu di cerita berikutnya. Ingat, dunia ini penuh misteri dan kejahatan, dan gua akan selalu ada buat ngebongkar itu semua. Sampai jumpa pengelana kejahatan.